Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 bersama teman saya akan mempresentasikan tentang sejarah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek dan sistematikanya. Hukum perdata sendiri berasal dari hukum yang ada di Prancis, yaitu Kode Napoleon. Hukum Rowe Corpus Juris Civil yang sewaktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis itu dimuat dalam dua kodifikasi, yaitu Kode Sivil dan Kode de Commerce. Sewaktu Prancis menguasai Belanda pada tahun 1806 sampai 1813, kedua kodifikasi itu diterapkan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun setelah kemerdekaannya Belanda dari Prancis. Pada tahun 1814, Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Sipil atau KUHS negeri Belanda. Berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh Mr. G.M. Kemper, disebut Ontwerp Kemper, namun sayangnya Kemper meninggal pada tahun 1824, yang dimana itu belum menyelesaikan tugasnya yang dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Selanjutnya, keinginan Belanda tersebut yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 karena telah terjadi pemberontakan di Belgia itu. 1. Ada Burgerlijk Wetboek yang disekat dengan BW atau Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata Belanda. A2 ada Wetboek van Kopenhandel yang disingkat WVK atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kodifikasi ini menurut Profesor Mr. G. van Kan, BW adalah merupakan terjemahan dari Kode Sivil, hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Prancis ke dalam bahasa nasional Belanda. KUH Perdata yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya, hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau yang biasa disingkat BW. Tapi sebagian materi dari Burgerlijk Wetboek tersebut sudah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Misalnya ada Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Kepailitan. Pada tanggal 31 Oktober 1837, Mr. C.G. Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi Ketua Panitia Kodifikasi dengan Mr. A.A. van Volten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Kemudian anggotanya ini digantikan dengan Mr. J. Schreiner dan Mr. A. G. van Ness. Kodifikasi KUA Perdata di Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Stadsblad nomor 23 dan berlaku Januari 1948. Selanjutnya, Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Stadsblad nomor 23 dan berlaku KUH Perdata pada Januari 1848. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda ditetapkan dan dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, BW Hindia Belanda disebut juga Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai bentuk induk hukum perdata Indonesia. Isi KUH Perdata ada 4 bagian, yaitu ada buku 1 tentang orang atau Personenrecht, buku 2 ada tentang benda Zakenrecht, buku 3 ada tentang perikatan atau Verbintesenrecht, buku 4 ada tentang daluarsa atau pembuktian atau Verjaring and Bewijs. Dan sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang buku hukum perdata. Yang pertama, sebagai contoh, kan di buku 1 dibahas tentang orang. Jadi sebagai contohnya, jadi kita misalkan saya membeli tanah ke si A, terus saya
melakukan perjanjian gitu, bukti bahwa saya membeli tanah milik yang si A tersebut kayak gitu. Jadi tentang orang tuh banyak sih contoh-contohnya yang melulu tentang perjanjian gitu. Jadi misalkan saya membeli ini, terus asalkan ada kata sepakat, terus kedua belah pihak menyepakati apa sih perjanjian tersebut, ya itu bisa termasuklah ke dalam buku 1 tentang orang tersebut. Sekian. Buku 2 mengatur tentang benda. Pengertian benda secara hukum dapat dilihat dalam pasal 499 KUHP Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik di dalam KUHP Perdata. Kita temukan 2 istilah, yaitu benda dan barang. Pada umumnya, yang diartikan dengan benda baik itu berupa benda yang berwujud. Bagian kekayaan ataupun berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek hukum untuk dapat menjadikan objek hukum. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi, dan karena itu dapat dijadikan oleh objek hukum. Contoh-contoh benda berwujud dan benda tidak berwujud. Artinya, penting pembedaan ini adalah pada saat pemindahan tangan benda yang dengan dimaksud, yaitu kalau benda berwujud itu benda bergerak, pemindahan tangannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Kalau benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindahan tangannya harus dilakukan dengan baik. Balik nama, contohnya jual beli rokok dan jual beli rumah. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang buku KUHP Perdata bagian 3, yaitu perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan, dan ia dapat minta kuasa dari hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur. Hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika ada alasan untuk itu. Bila perikatan itu tidak dilaksanakan, kreditur juga boleh dikuasakan untuk melaksanakan sendiri perikatan itu atas biaya debitur. Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak manapun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu karena pelanggaran itu saja diwajibkan untuk menggantikan biaya, kerugian, dan bunga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisel Jufani Languyu, NPM 19383. Saya akan menjelaskan tentang buku keempat KUH Perdata, yaitu tentang pembuktian dan kadaluarsa. Buku keempat KUH Perdata terdapat dalam 7 bab, yaitu bab pertama tentang pembuktian pada umumnya, terdapat dalam pasal 1865 sampai 1866. Selanjutnya bab kedua, yaitu tentang pembuktian dengan tulisan, terdapat dalam pasal 1867 sampai dengan pasal 1893. Bab ketiga, yaitu tentang pembuktian dengan saksi-saksi, terdapat dalam pasal 1895 sampai dengan 1912. Bab keempat tentang persangkaan, yaitu terdapat dalam pasal 1915 sampai 1922. Selanjutnya bab kelima tentang pengakuan, yaitu terdapat dalam pasal 1923 sampai 1928. Selanjutnya bab keenam tentang sumpah di hadapan hakim, terdapat dalam pasal 1929 sampai pasal 1945. Selanjutnya yang terakhir bab ketujuh, yaitu lewat waktu, terdapat dalam 5 bagian, yaitu bagian pertama tentang lewat waktu pada umumnya, terdapat dalam pasal 1946 sampai 1962. Bagian kedua, yaitu lewat waktu sebagai sarana hukum untuk memperoleh sesuatu, terdapat dalam pasal 1963 sampai 1966.
Bagian ketiga, lewat waktu sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban terdapat dalam pasal 1967 sampai 1977. Selanjutnya bagian keempat, sebab-sebab yang mencegah lewat waktu terdapat dalam pasal 1978 sampai 1985. Yang terakhir bagian kelima yaitu sebab-sebab yang menangguhkan lewat waktu. Terdapat dalam pasal 1986 sampai 1992. Yang terakhir yaitu ketentuan penutup terdapat dalam pasal 1993.